Stitch video gue ini dan kasih buktinya di mana Alkitab direvisi sama pendeta-pendeta. Banyak sudah orang yang menjelaskan kepalsuan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengajarkan Trinitas itu. Dengan kebenaran Allah yang benar, bukan Allah palsu. 1 Tawarin 16 ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Yang menjadikan langit ini adalah bukan Allah SWT, bukan Allah yang dikenal di kencingin ontak, bukan. Dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Ayat palsu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini berasal dari hipme Platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi yang bernama Philo kepada bangsanya, yang berbunyi kalimatnya, pada mulanya adalah logos atau firman. Logos atau firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu berasal dari Allah. Dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Pencaplokan ajaran Platonius oleh Injil Yohanes dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Ayat palsu Yohanes 1 ayat 1. Dewa Apollo menjelma menjadi manusia, datang ke Praksen yang bertunangan dengan Arus, dan hamillah Praksen, dan lahirlah anak Praksen yang dinamakan Pluto. Yesus dilahirkan akibat dari firman atau logos di Alkitab Kristen. Maria didatangin oleh firman atau logos, maka hamillah Maria. Pada saat itu Maria sudah punya tunangan yang bernama Yusuf, dan Yusuf tidak pernah menyentuh Maria. Apa? Mengapa hamil? Karena akibat logos. Dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Ayat palsu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini berasal dari hipme Platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi yang bernama Philo pada bangsanya, yang berbunyi kalimatnya, pada mulanya adalah logos atau firman. Logos atau firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu berasal dari Allah. Dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Pencaplokan ajaran Platonius oleh Injil Yohanes dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Ayat palsu dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Ayat palsu Yohanes 1 ayat 1. Stitch video gue ini dan kasih buktinya di mana Alkitab direvisi sama pendeta-pendeta ini. Mas Donald, apakah benar bahwa di dalam Alkitab yang hari ini dipegang oleh orang-orang Kristen, benar ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Sekali lagi ya, jadi pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa ada ayat-ayat Alkitab yang saat ini dipegang oleh orang-orang Kristen? Ada ayat-ayat yang dirubah. Ya, jadi Alkitab ini, apakah benar dalam Alkitabnya orang Kristen ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Nah, saudara-saudariku, di dalam Injil Matius, Yesus berkata, dalam Matius pasal 5 ayat 37, jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Jadi saya adalah seorang pengikut Kristus. Guru saya adalah Yesus Kristus. Sisa hidup saya adalah milik Yesus Kristus sepenuhnya. Sehingga apa yang saya harus lakukan adalah harus seperti yang Yesus Kristus, guru saya, ajarkan kepada saya. Maka ketika ada orang tanya sesuatu kepada saya tidak bisa berbohong dan tidak boleh berbohong.
Matius 5 ayat 37. Perkataan Yesus sendiri. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari Tante Lucy, ya, Lucifer, si jahat. Nah, jadi menjawab pertanyaan beberapa orang ini, tegas jawaban saya adalah iya. Stitch video gue ini dan kasih buktinya di mana Alkitab direvisi sama pendeta-pendeta. Nah, ada beberapa sebenarnya perubahan-perubahan yang begitu jelas yang terjadi di dalam Alkitab. Ada ayat-ayat yang begitu jelas dirubah. Tapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan 2 atau 3 contoh ya. Satu ayat yang terkenal adalah sebenarnya di 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Ayat ini ditulis dalam kurung. Saya tidak buka Alkitab sudah hafal ya. Jadi bunyinya begini. Di dalam kurung 1 Yohanes 5 ayat 7 ada. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu bunyi 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditulis dalam kurung. Dan pada tahun 2007 saya pernah ketemu dengan Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia di Kota Semarang. Pada bulan April. Nah, pada saat itu Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu, yaitu Bapak Hortensius Florimon Mandaru dengan gelarnya SSL, ahli kitab suci lulusan Roma, bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia di Departemen Penerjemahan. Dia sebagai ketua pembinanya pada saat itu ya. Nah, pada saat itu ketika ditanya oleh seorang wartawan dan beberapa orang, bagaimana dengan 1 Yohanes 5 ayat 7? Dengan tegas, Bapak Hortensius Mandaru dari Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, itu memang adalah ayat sisipan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 yang seolah-olah seakan-akan mengajarkan Trinitas. Yang tertulis bahwa di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, di situ dikatakan dengan jelas bahwa itu adalah ayat sisipan. Ya, kalau namanya sisipan berarti tidak asli. Kalau tidak asli, bahasa lainnya, istilah lainnya adalah palsu. Itu yang terjadi dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan sebenarnya di internet, kalau saudara-saudariku mau buka di YouTube atau googling ya, dalam versi bahasa Inggris banyak sudah orang yang menjelaskan kepalsuan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7. Yang mengajarkan Trinitas itu. Kalau di dalam video-video di YouTube yang berbahasa Indonesia juga ada. Saya pernah dengar ya, videonya Bambang Nursena, Bapak Bambang Nursena juga ketika ditanya tentang asli tidaknya ayat itu, Bambang Nursena berusaha menjelaskan berputar-putar hampir 1 jam ya, menjelaskan, tapi akhirnya pun Bambang Nursena mengakui bahwa itu memang ayat yang disisipkan. Itu berasal dari catatan ya, catatan pinggir yang kemudian disisipkan menjadi ayat. Ini ayatnya, bukan 3, tapi 10. 3 tambah 7 sama dengan 10. Berarti Tuhanmu ada 10 Tuhan. Ngerti nggak lu? Goblok amat lu dikasih tahu, ya. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bertentangan dengan Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat ini bertentangan. Matius 28 ayat 19 adalah ayat sisipan. Stupid, pedok.